movie yang kami cintai. Kali ini kami akan merekap alur film yang sangat keren dan epik, yaitu film yang berjudul Free Guy, yang dirilis pada tanggal 11 Agustus 2021. Film ini bergenre action, komedi, science fiction. Film ini mengisahkan seorang pria biasa yang bernama Guy. Ia tinggal di sebuah kota yang bernama Free City. Di kota ini, semua orang bisa berbuat sesuka mereka, baik itu merampok, membunuh, bahkan menghancurkan kota itu sendiri. Namun, ketika Guy bertemu dengan seorang gadis dan jatuh cinta kepada gadis tersebut, namun wanita itu memberitahukan bahwa mereka sebenarnya hidup di sebuah video game. Film ini sangat menarik untuk ditonton, karena film ini dipenuhi dengan aksi-aksi keren yang menegangkan. Bagaimana keseruannya? Sebelum itu mohon klik tombol subscribe, like, komen, dan jangan lupa tombol loncengnya ya sob, agar kami lebih semangat lagi dalam mereview film-film keren lainnya. Oke, siapkan kopi, hidupkan rokok, cari tempat untuk rebahan, dan selamat menikmati. Awali dengan diperlihatkan sebuah tampilan game bernama Free City. Game yang cukup populer ini dipenuhi dengan berbagai karakter yang diciptakan oleh para pemainnya. Para karakter-karakter ini akan mendapatkan misi dan harus menyelesaikan misi tersebut. Dengan begitu, para karakter akan dapat menaikkan level mereka. Selain para pemain, pencipta game ini juga membuat beberapa karakter yang berfungsi sebagai karakter pendukung dalam game tersebut dan dikenal dengan nama NPC, yang artinya karakter-karakter ini tidak digerakkan oleh siapapun, melainkan hanya sebagai objek pendukung dari karakter-karakter yang dimainkan. Salah satu NPC yang ada di game itu adalah Guy. Guy diprogram sebagai seorang pegawai bank, yang dimana bank tersebut akan selalu dirampok oleh para pemain untuk menaikkan level mereka. Di bank itu, Guy memiliki seorang teman yang bernama Buddy. Pada suatu hari, Guy pun terpesona pada seorang karakter wanita cantik yang bernama Molotov Girl. Molotov Girl adalah karakter yang dimainkan oleh seorang wanita yang bernama Millie. Keesokan harinya, Guy kembali menjalani rutinitas menjadi seorang pegawai bank seperti biasanya. Saat itu, bank sedang dirampok oleh seorang pemain, dan bersamaan dengan itu, Guy pun melihat Molotov Girl berada di luar bank. Hal itu pun membuatnya nekat melawan pemain perampok dan mengambil kacamata pemain tersebut. Dengan kacamata itu, Guy melihat seluruh kota layaknya seorang pemain dalam game tersebut. Singkatnya, dunia yang ia masuki saat ini kurang lebih mirip dengan game GTA yang sering kita mainkan dulu. Ia pun berhasil mendapatkan heal dan mengobati luka-lukanya. Selain itu, ia juga bisa mengambil uang dari para pemain lain yang kemudian otomatis masuk ke dalam rekeningnya. Game Free City ini dikembangkan oleh sebuah perusahaan raksasa pengembangan digital. Ada dua lelaki yang bekerja sebagai programmer untuk game Free City ini. Mereka adalah Keith dan Mouser. Tentu saja mereka berdua terkejut melihat kejanggalan yang dilakukan oleh seorang NPC yang bisa melawan pemain. Karena kodratnya seorang NPC hanya melakukan rutinitas yang sudah diprogram oleh para programmer. Karena hal itu, Keith dan Mouser pun mengirim pemainnya untuk mengambil kembali kacamata yang direbut Guy pada awal film tadi. Namun sayangnya, dengan kacamata itu, Guy mendapatkan berbagai kekuatan baru yang bisa ia gunakan untuk kabur dari Keith dan Mouser. Dengan kacamata yang ia dapatkan, Guy saat ini bisa melakukan apapun yang ia ingin lakukan, layaknya seorang pemain pada umumnya. Seperti contohnya, ia pergi menyusul Molotov Girl yang memiliki misi untuk menyelinap ke dalam sebuah tempat rahasia. Di sana, Guy berkata bahwa ia ingin membantu Molotov Girl dalam menyelesaikan misinya. Namun Molotov Girl menolak tawaran tersebut karena Guy saat ini masih berada di level 1.
Sedangkan ia sudah ada di level yang jauh lebih tinggi daripada Guy. Untuk menaikkan level, Guy pun menyelesaikan beberapa misi dengan mengalahkan para penjahat dan menolong para penduduk dari Free City. Hal itu pun membuat levelnya mulai naik sedikit demi sedikit. Karena hal itu, karakter Guy pun mulai terkenal di dunia nyata. Orang-orang merasa heran bagaimana bisa seorang karakter NPC bergerak dengan bebas dan bahkan bisa menumpas kejahatan di dalam game ini. Tak diduga, Millie dan Kiss ternyata berteman di dunia nyata. Saat itu Millie meminta bantuan kepada Kiss agar Molotov Girl bisa menyelinap masuk dan menyelesaikan misi di dalam game. Alhasil, Millie pun berhasil memainkan Molotov Girl sehingga ia bisa sampai di tempat sebuah data rahasia yang ia cari di sana. Tak berselang lama, Molotov Girl pun tiba-tiba dikepung oleh para penjaga dan perkelahian epik pun terjadi. Namun beruntungnya, Guy sampai di tempat tersebut dan langsung membantu Molotov Girl. Dengan kerjasama yang baik, mereka berdua pun mulai mengalahkan para penjaga satu persatu dan berhasil kabur dari tempat tersebut. Di sini Guy menyombongkan dirinya kepada Molotov Girl karena ia saat ini sudah berada di level yang lebih tinggi. Karakter Guy yang semakin tenar membuat sang pemimpin perusahaan yang bernama Antoine merasa marah. Bagaimana tidak, karakter Guy membuat aturan permainan menjadi kacau balau. Antoine pun meminta kepada Kiss untuk melakukan apapun demi bisa mengembalikan sistem game seperti semula kembali. Di dalam dunia game, Molotov Girl dan Guy akhirnya bisa saling mengenal satu sama lain. Molotov Girl menjelaskan bahwa Guy adalah karakter NPC yang seharusnya tidak bisa melakukan misi seperti pemain pada umumnya. Kemudian Molotov Girl menjelaskan bahwa permainan ini akan segera dihentikan dan diganti dengan permainan baru, yang artinya Guy dan semua karakter NPC yang lain akan dihilangkan dari game tersebut. I knew I was right. I know. Except you don't know. Isn't that what you said? You said that. We're not the same. Well, I may not be real, but I feel pretty alive. Sebelum lanjut, alangkah baiknya sobat sekalian subscribe channel kami ya sob, dan kirimkan kritik beserta saran di kolom komentar video ini. Bantu kami agar menjadi channel yang lebih baik lagi ke depannya. Oke, lanjut. Setelah mendengarkan penjelasan dari Molotov Girl, hal itu tentu membuat Guy terkejut karena selama ini ia berpikir bahwa ia adalah manusia normal yang menjalani kehidupan seperti biasanya. Namun setelah mendengar semua penjelasan Molotov Girl, Guy pun mencoba untuk menerima kenyataan tersebut. Untuk menyelamatkan kota, Guy mendapatkan misi untuk mengambil sebuah data rahasia di tempat sebelumnya. Alhasil Guy dan Buddy pun bekerja sama untuk mengambil data tersebut. Namun tak diduga karena ketenaran Guy di dunia nyata, pemain yang seharusnya bertugas menjaga data itu akhirnya langsung memberikan data tersebut kepada Guy dan Buddy. Yeah, a little bit. Oh, you look beautiful. Thank you, man. Thank you, man. Bye, Mr. Button. Setelah diteliti lebih lanjut, data itu berisi tampilan sebuah pulau yang bisa dijadikan tempat tinggal untuk Guy dan para NPC yang lain. Karena hal itu, Antoine pun semakin marah pada karakter Guy. Bahkan ia pun langsung meminta Mauser untuk merestart ulang sistem game tersebut. Dan benar saja, setelah direstart ulang, karakter Guy kembali menjadi seperti semula, yaitu seorang NPC pegawai bank. Namun Molotov Girl tak membiarkan hal itu. Ia mencoba menyadarkan Guy kembali. Dengan bantuan Kiss, Guy pun akhirnya berhasil mendapatkan ingatannya kembali. Setelah itu, mereka pun mengumpulkan semua pemain NPC yang ada di game tersebut dan mengatakan yang sebenarnya kepada mereka. Guy pun menjelaskan bahwa terdapat sebuah pulau yang ada di seberang lautan, di mana di pulau tersebut para karakter NPC akan bisa bergerak bebas dan hidup tanpa diprogram oleh siapapun. Setelah mengumumkan hal itu, Guy dan Molotov Girl pun segera pergi ke tepi pantai. Namun di tengah perjalanan, Antoine memerintahkan Mauser untuk menghentikan mereka bagaimanapun caranya. Get back to work! Someone find me. Mauser pun akhirnya membuat jalanan yang mereka lewati mulai menghimpit mereka sedikit demi sedikit. Namun lagi-lagi dengan bantuan Kiss, mereka berhasil melewati jalanan tersebut dengan selamat.
Akibat perbuatannya itu, Kiss pun akhirnya dipecat dari perusahaan tersebut. Namun sebelum pergi dari perusahaan, Kiss memberikan pertolongan terakhir kepada Guy, yaitu membuatkan sebuah jembatan menuju ke seberang pulau. Karena semua kekacauan itu, Antoine pun meluncurkan karakter baru untuk melawan Guy dan menonaktifkan semua player yang ada di dalam game tersebut, termasuk Molotov Gear. Dan benar saja, untuk dapat melewati jembatan, Guy dihadang oleh seorang karakter baru yang bernama Dude. Dude memiliki wajah yang sama persis dengan Guy. Namun, ia memiliki tubuh yang lebih kekar dan kuat. Karena hal itu, Guy pun dihajar habis-habisan oleh Dude. Tak berselang lama, dengan kacamatanya, Guy bisa mendapatkan kekuatan lain. Ia menggunakan tameng Kapten Amerika dan tangan Hulk untuk menghajar Dude. Namun Dude tidak menyerah begitu saja. Ia tetap bangkit dan tetap melawan Guy. Sampai di titik terakhir, Guy pun memasangkan kacamatanya kepada Dude agar Dude bisa melihat apa yang bisa Guy lihat di dalam game ini. Namun tak disangka, Dude malah terkecoh dan terhasut oleh keindahan yang ada di dalam game tersebut. Dengan kalahnya Dude, Guy dan Buddy pun segera berlari dan menyeberangi jembatan. Melihat hal itu, Antoine pun segera pergi ke pusat server dan mulai menghancurkan server permainan Free City. Hal itu pun membuat game Free City perlahan-lahan terhapus. Bahkan, Buddy dan Guy juga terpisah di tengah jembatan. Namun Buddy meminta Guy untuk meninggalkannya agar Guy bisa sampai di seberang pulau. Dengan berat hati, Guy pun segera berlari ke ujung jembatan dan ia pun sampai di seberang pulau. Keberhasilan Guy ini pun membuat semua karakter NPC menjadi bahagia karena mereka bisa hidup dengan bebas. Setelah semua itu, perusahaan Antoine pun akhirnya bangkrut karena rusaknya semua server game yang mereka kelola. Kemudian, game yang awalnya akan dikembangkan di perusahaan itu akhirnya diambil alih oleh Kiss dan yang lain. Alhasil, mereka pun mengembangkan sebuah game yang mereka beri nama Free Life, di mana di dalam game itu, para pemain bebas melakukan apapun, serta para pemain bisa berintegrasi dengan NPC yang mempunyai kecerdasan layaknya manusia normal. Dari permainan itu, Millie pun menyadari bahwa Kiss adalah orang yang telah memprogram karakter Guy, karena Guy memberitahukan bahwa ia diprogram oleh Kiss sesuai dengan kepribadian Kiss yang sebenarnya. Dan alasan ia jatuh cinta kepada karakter Molotov Gear yang dimainkan oleh Millie karena sebenarnya Kiss sangat mencintai Millie dan berharap bisa hidup bahagia dengannya. Mendengar penjelasan dari Guy ini, Millie pun bergegas menemui Kiss dan mengungkapkan perasaan yang selama ini ia pendam. Dan film pun berakhir. Terima kasih telah menonton sampai akhir ya sob. Mohon klik tombol subscribe, like, komen, dan jangan lupa tombol loncengnya agar kami lebih semangat lagi dalam mereview film-film keren lainnya. Komentarmu sangat berarti bagi kami. Akhir kata, assalamualaikum dan sampai jumpa lagi.